Bel, Pat, kamu nggak ikut kelas teori ekonomi makro? Iya, udah. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kebijakan fiskal di Indonesia dan kebijakan moneter di Indonesia itu akan berpengaruh terhadap KUPA/IS, LM dan ADHS. Nah, jadi di Indonesia sendiri itu ada dua kebijakan, ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, dalam kebijakan fiskal dan moneter itu masing-masing kebijakan itu berfungsi untuk mengendalikan krisis ekonomi. Nah, jadi ketika perekonomian di Indonesia itu sedang mengalami inflasi yang tinggi, maka kebijakan fiskal dan moneter yang diperlukan itu adalah kebijakan kontraktif. Dan sebaliknya, kalau misalkan di Indonesia itu sedang terjadi perekonomian yang lesu, maka pemerintah dan bank sentral itu perlu melakukan kebijakan ekspansi. Di sini saya akan menjelaskan jika terjadi kenaikan pada government spending atau G. Nah, ini tuh merupakan salah satu kebijakan fiskal pemerintah yang merupakan kebijakan ekspansif ya. Nah, ini berpengaruh pada kurva Keynesian curve. Jadi di kurva Keynesian curve ini terdapat sumbu vertikal dan sumbu horizontal, di mana sumbu vertikal di sini itu adalah plan expenditure atau kita gambarkan dengan P, sedangkan di sumbu horizontal ini adalah income dan output atau pendapatan. Di sini ada E sama dengan Y, sama dengan Y ini adalah pengeluaran aktual. Nah, yang selanjutnya di sini adalah E itu adalah hasil penjumlahan dari konsumsi ditambah investasi dan ditambah government spending. Nah, selanjutnya jika terjadi kenaikan pada G, maka G1 meningkat menjadi G2. Hal ini akan menyebabkan kenaikan pada E1 menjadi E2. Nah, pada kenaikan E1 menjadi E2 ini akan merubah titik perpotongan yang awalnya di sini menjadi di sini. Nah, selanjutnya perpotongan itu akan berakibat pada peningkatan pada income dan output, yaitu dari Y1 menjadi Y2. Pertama coba jelaskan penurunannya terhadap kurva IS dan LM. Jadi, adanya peningkatan pendapatan pada setiap tahunnya itu akan mengakibatkan pergeseran kurva IS dari IS1 ke IS2. Hal ini tentunya akan berubah dan dipotong dari kurva IS1 itu sendiri, di mana akan ada peningkatan dari Y1 ke Y2 dan akan adanya terjadi peningkatan dari Y1 ke Y2. Mas, coba jelaskan penurunannya terhadap kurva ADHS ya. Oke, pada model IS, perubahan IS dari IS1 ke IS2 jika diturunkan ke model ADHS, maka akan menyebabkan perubahan dari AD1 ke AD2. Kemudian pada model ISLM juga terdapat perubahan income dari Y1 ke Y2. Dan juga pada model ADHS menyebabkan perubahan income dari Y1 ke Y2. Dan pada kondisi jangka pendek harga dia tetap sama pada dari story. Adel yang maju untuk menjelaskan bagaimana dampaknya jika ada penurunan pada money supply terhadap teori preferensi likuiditas. Jumlah uang beredar menyumbangkan satu bergeser ke S2, di mana perpotongan A bergeser ke B dan menyebabkan S1 menjadi S2. Dari sini dapat dilihat karena S1 menjadi S2, S1 bergeser ke S2 yang dikarenakan investasi menurun, yang menyebabkan B1 turun ke B2. Penurunannya terhadap model ADHS. Nah, nanti sudah dijelaskan Adel bahwasanya S1 naik ke S2. Nah, ketika suku bunga naik, maka akan menurunkan investasi dan konsumsi. Nah, ketika I dan C itu turun, maka akan menggeser kurva AD1 ke AD2, sehingga pada selanjutnya akan menyebabkan penurunan pada
dari Y1 ke Y2. Hal ini bisa terlihat juga dengan adanya kurva Y1 tadi, Y1 ke Y2 itu turun, dan ada model ADAS dari Y1 ke Y2 bergeser ke kiri atau ke